marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan pada saat ini, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Yang kedua, selawat tercurah salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah yang terbaik di muka bumi ini, yang menjadi contoh untuk ibadah makhdhah maupun ghair makhdhah. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang saya hormati, untuk memberikan keluasan waktu kepada narasumber, kami minta kesediaan Ustaz Soeharto MAG untuk menyampaikan tausiahnya kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'd. Pada pengurus PDM Kota Pontianak yang saya hormati, Majelis Taklim Kota Pontianak yang saya hormati, dan Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang saya muliakan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di majelis taklim Ahad pagi yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim PDM Kota Pontianak. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa menjadi pengikutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang di player yang diposting Pak Arja atau Majelis Taklim di grup pemilu, pengajian, karena grupnya ke pemilu hari ini tidak berubah ya, udah ganti. Jadi hari ini grupnya udah ganti. Kalau kemarin masih grup pemilu, sekarang grup pengajian yang berkaitan dengan materinya adalah amaliyah bulan Ramadan. Sebelum saya materi ini, saya menyampaikan pesan dari Pak Tamim. Beliau selaku Wakil Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, alhamdulillah beliau pindah tugas ke Kaltara. Jadi mohon izin, mohon pamit, mohon doa kepada jamaah pengajian Ahad pagi. Mudah-mudahan beliau, ungkapannya ada satu adalah mudah-mudahan kerasan. Ya, mudah-mudahan beliau bisa menjalankan tugas, dan yakin beliau akan bergabung lagi di majelis tarjih di sana. Gitu. Karena ketua majelis tarjihnya adalah orang Lamongan, tapi alumni PUTR. Insya Allah akan bergabung lagi di sana. Jadi itu pesan beliau untuk menyampaikan kepada jamaah tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang berkaitan dengan ibadah puasa, itu adalah saya akan menyampaikan tentang
putusan tarjih bahwa kitab usia bab puasa itu sudah diputuskan oleh majelis tarjih oleh Muhammadiyah, itu adalah di Kongres yang ke-28 Muhammadiyah di Medan. Jadi bab puasa itu sudah diputuskan oleh Muhammadiyah, yaitu pada Kongres ke-28 Muhammadiyah di Medan. Ini namanya masih Kongres Muhammadiyah, belum Munas Tarjih, belum Muktamar Muhammadiyah. Ini berarti masih sebelum merdeka. Itu diputuskan pada tanggal 19 sampai 25 Juli tahun 1939. Jadi belum merdeka itu soal bab puasa itu sudah diputuskan oleh majelis tarjih, oleh Kongres Muhammadiyah. Karena waktu itu Kongres itu masih bergabung, tarjih masih bergabung dengan Muhammadiyah, ya. Tidak ada majelis sendiri, sehingga masih menggunakan kata Kongres ke-28 Muhammadiyah di Medan. Jadi sudah hampir berapa tahun Pak? Kalau 39 80 lebih ya. Jadi ini kan sudah berapa tahun? Dari tahun ke-9 85 ya. Itu 85. Jadi sudah 80 tahun lebih putusan tarjih, putusan bab puasa. Ya, itu bagi mudah-mudahan kita ini hanya biar ibadah puasa paling tidak adalah kalau kita pernah taklim, kita pernah belajar, kita pernah membaca, pernah mendalami tentang putusan tarjih, insya Allah harapan kita adalah puasa kita, ibadah kita itu adalah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bab puasa yang diputuskan oleh majelis tarjih itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang kaifiyatus shiyam, yaitu tentang cara berpuasa. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga adalah berkaitan dengan mayujibu alaihil qada, orang yang berkewajiban qada. Kemudian yang keempat adalah mustanabatus shaim, pantangan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang kelima adalah sahur wal iftar, tentang sahur dan buka. Kemudian yang keenam adalah fadhailul a'mal shaum, yaitu amalan-amalan yang utama di bulan puasa. Itu ada 6 putusan yang ditetapkan oleh majelis tarjih berkaitan dengan puasa. Kemudian kalau kita melihat permasalahan puasa itu di dalam tanya jawab agama tentang fikih puasa itu luar biasa banyaknya. Saya mengidentifikasi itu ada sekitar 60-an pertanyaan yang ada di tanya jawab agama, soal agama. Jadi semuanya berkaitan dengan puasa. Ditambah lagi ada satu tanya jawab khusus puasa yang diasuh oleh majelis tarjih yang sudah ada diterbitkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan puasa itu mestinya adalah sudah komplit Pak, komplit aturannya, ajarannya sudah komplit. Cuman tergantung kita ya, sudah pernah baca atau belum, itu aja. Jadi kalau ibu-ibu baca tanya jawab agama tentang puasa, tentang fikih puasa, itu sudah tidak akan tanya lagi di pengajian. Bagaimana hukumnya suntik di bulan puasa, bagaimana hukumnya memasukkan air ke telinga, bagaimana hukumnya, itu semuanya ada di tanya jawab agama. Jadi kalau ibu-ibu
sempatkan bulan puasa ini ada bukunya, kemudian dibaca bab puasa itu sudah lengkap. Ya, namun pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan, mestinya adalah yang diminta itu adalah hanya fardhul amal saja, ya kan? Karena itu adalah amalan di bulan puasa di player itu. Iya, paling tidak adalah kita merujuklah kepada yang pertama tentang kaifiyatus siyam. Cara berpuasa jelas kita sudah masyhur permasalahan ini, yaitu orang itu diwajibkan berpuasa. Yang pertama adalah idza syahidta syahra Ramadan, yaitu ketika dia menyaksikan datangnya bulan Ramadan. Kata syahidna, kata syahidta, kata menyaksikan di sini adalah seseorang yang sudah mengetahui masuknya bulan Ramadan, maka mulai saat itu dia melakukan ibadah puasa. Kemudian menyaksikan itu di dalam putusan saja adalah dengan biru'yatil hilal, dengan melihat hilal, ru'yatul hilal. Kemudian ru'yatul hilal ini, melihat bulan ini yang menjadi kajian tentang bagaimana cara kita melihat hilal, bagaimana cara kita melihat bulan. Ini yang menjadi permasalahan. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Muhammadiyah bisa mengabulkan, yaitu kalender hijriah global. Insya Allah kalau ada duitnya, sudah ada kan? Kemarin bulan ini tanggal 23 itu ada Munas Tarjih, itu membahas tentang kalender hijriah global. Ini ada mudah-mudahan bisa final dan bisa diakui sehingga kita orang Islam itu punya kalender hijriah global gitu. Insya Allah tanggal 23 tadi mudah-mudahan BBM kemarin sudah mengusulkan anggaran, mudah-mudahan ada duitnya, ada untuk beli tiket. Itu untuk menjadi pedoman bagi umat Islam agar umat Islam itu punya kalender hijriah global. Ini tantangannya berat, Pak. Kemudian pada saat akhir kemarin itu disepakati bahwa ketika kalender hijriah global itu belum diterima oleh seluruh umat Islam di dunia, ya, maka paling tidak itu adalah produk hukum yang dibuat oleh Muhammadiyah. Maka Persyarikatan Muhammadiyah wajib melaksanakan kalender hijriah global. Nah, itu. Karena dalam rangka ru'yatul hilal, melihat hilal ini yang menjadi perdebatan. Maka di dalam tentang bagaimana cara melihat hilal ini yang jadi perdebatan. Kalau ada orang yang memahami bahwa sumu li ru'yatin wa aftiru li ru'yatin, berpuasalah kamu ketika melihat ru'yah, melihat hilal, kemudian berbukalah kamu ketika kamu melihat. Jadi kalau kata ru'yah di sinilah itu yang menjadi perdebatan, bukan perdebatan, khilafiyah, ya. Pemahaman dari Muhammadiyah, dari NU dan lain sebagainya itu berbeda-beda di dalam melihat tentang ru'yah. Di situ kata ru'yah itu bagaimana gitu. Maka
Majelis Tarjih ketika memahami kata ru'yah itu adalah didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi wa in hubi alaikum fakmilu iddatas sya'bana salasin. Jadi hadis ini adalah yang menjadi dasar bahwa kita itu adalah puasa karena liruyah, puasalah karena melihat tanggal, dan berbukalah karena melihat bulan. Jadi kalau puasa kemudian lebaran itu adalah melihat tanggal 1 Syawal. Fa'in hubiya, kalau kena mendung, kena awan, fakwilu iddatas sya'bana salasin, maka sempurnakan puasamu 30 hari. Nah, ini yang menjadi di dalam pemahaman tentang kata ru'yah di Muhammadiyah ini berbeda dengan difahami oleh yang lain. Ru'yah, melihat, kata di sini itu adalah difahami oleh Majelis Tarjih, oleh Muhammadiyah, itu adalah bukan ru'yatul bil ain, bukan melihat dengan mata, tetapi kata-kata melihat itu adalah bisa saja melihat itu adalah dengan cara di Muhammadiyah itu adalah dengan cara bisa dilakukan dengan cara ilmu pengetahuan. Jadi ada yang namanya, maka dikembangkan di Muhammadiyah itu adalah dengan yang namanya hisab. Jadi hisab itu adalah cara untuk melihat bulan, cara untuk melihat hilal. Secara faktual, kenyataan bahwa yang namanya kalau kita semuanya adalah ru'yah dengan mata kepala, mestinya adalah tidak hanya berpuasa saja. Hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'yah itu juga berkaitan dengan ibadah sholat, itu juga ru'yah. Kita sholat itu kalau kita melihat hadisnya tidak ada yang namanya menggunakan jadwal sholat. Semuanya hadisnya adalah menggunakan ru'yah. Waktu maghrib itu adalah ketika matahari sudah terbenam dan berakhir ketika awan merah itu hilang, kan itu ya. Berarti kan kita harus melihat itu ru'yah gitu. Nah inilah yang menjadi salah satu pemikiran bahwa yang namanya ru'yah itu adalah tidak hanya dengan ru'yatul bil ain. Jadi itulah kalau kita melihat bulan, maka disitulah kita melakukan ibadah puasa. Kemudian hadis yang kedua adalah ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilala faqala atashhadu alla ilaha illallah qala na'am qala na'am qala ya Bilal adzin fin nas falyasumu ghadan. Jadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang yang orang Arab yang datang kepada Nabi, kemudian lapor kepada Nabi, ini ra'aitul hilal, ya Rasulullah saya melihat hilal. Faqala tasyhadu alla ilaha illallah, maukah gitu ya, atau boleh kalau kalian melihat bersaksi, artinya akhirnya tenisnya adalah disumpah untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, gitu ya.
Maka dijawab oleh dia bersaksi. Akhirnya dia disumpah oleh Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah menyuruh Bilal untuk adzin finnas, informasikan kepada manusia faliyasu menggoda besok pagi untuk berpuasa. Pada masa Rasulullah SAW, ru'yah memang masih menggunakan yaitu mata. Maka pada hadis yang lain, masa Rasulullah SAW itu adalah inna ummati ummatul ummiyah. Sesungguhnya umatku gitu ya, itu adalah umat yang ummi, yang belum bisa, bahkan belum bisa membaca, bisa menulis, apalagi sampai melakukan hitungan atau melakukan hisab hilal. Itu belum punya kemampuan, meskipun pada saat itu sudah ada yang melakukan, tapi bukan di kalangan umat Islam. Maka Rasulullah mengatakan bahwa umat yang ummi itulah, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau umat itu, umat Rasulullah SAW itu sudah mumpuni, sudah punya kemampuan untuk hisab, maka itu adalah menunjukkan bahwa peluang untuk melakukan hisab itu adalah ada. Tapi kalau kita sekarang kan enak Pak, sekarang kita tinggal terima bersih Pak ya. Hisab sudah dilakukan oleh majelis takjil, sudah punya tim hisab, sehingga kita tinggal mendownload saja. Untuk perintah puasa kita sudah ada edaran, ya kan? Sudah ada edaran bahwa puasa mulai tanggal sekian itu sudah ada edarannya, sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi paling tidak adalah akan meyakinkan bagi kita bahwa cara itulah yang kita tempuh di dalam Muhammadiyah adalah dengan mengembangkan yaitu yang namanya metode hisab untuk melihat hilal. Karena puasa itu adalah kita harus syahid syahr Ramadan, kita harus menyaksikan bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah syahadatil adl, yaitu saksi jadi saksi yang adil. Bistikmali sya'bana salasina yauman, atau puasa itu bisa dilakukan 30 hari kalau memang mendung. Kemudian puasa berdasarkan ayat Al-Quran bahwa kalau kita sudah puasa, yaitu mulai minal fajri, dari fajar, artinya kita sudah niat untuk menjalankan ibadah puasa itu adalah dari fajar itu. Kemudian timbul permasalahan, timbul fikih, boleh tidak niat itu di awal malam, niat puasa di awal malam. Tapi yang jelas harus kita punya niat di dalam melaksanakan ibadah puasa. Hadis yang berikutnya adalah waladzi ja'ala syamsa li'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Bahwa ayat inilah yang menjadi dasar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan matahari diyaan, yaitu asyamsa diyaan, matahari bersinar, wal qamara nura, dan rembulan itu adalah bercahaya, wa qaddarahu,
manazila li ta'lamu adada sinina, untuk ditetapkan manazil, untuk mengetahui hitungan tahun dan hisab. Ayat ini yang menjadi dasar bahwa dalam rangka untuk ru'yatul hilal itu adalah menggunakan hisab yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Kemudian hadis dikuatkan dengan hadis bahwa idza ra'aitumuhu, ketika kamu melihat hilal, fasumuhu. Wa idza ra'aitumuhu, dan ketika kamu melihat bulan, fa'aftiru, yaitu lebaran. Fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Kalau mendung maka barulah kita ditetapkan dengan bisa diistiqmalkan itu. Tetapi kalau yang dalam rangka istiqmal